Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 3.000 petir. Hati semua orang di benteng menegang ketika mereka melihat Xiao Yan yang sesaat jatuh dalam kerugian. Pertarungan Medusa dengan Yan Luotian telah memasuki tahap yang sangat panas. Jika Xiao Yan tidak dapat memblokir 3 sesepuh Mulan saat ini, kemungkinan efeknya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Tenang, seharusnya tidak ada masalah. Orang itu masih memiliki banyak kartu truf yang tidak dia gunakan. Hai Bodong mengerutkan kening saat dia tertawa dan mencoba menghibur dirinya sendiri. Jia Xingtian dan yang lainnya sedikit mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka sangat jelas tentang taktik Xiao Yan. Kekuatan teratai api yang tidak biasa yang menyebabkan bahkan Yunshan diledakkan sampai titik di mana dia kehilangan kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Jika Xiao Yan menciptakan benda ini, kemungkinan elit Dozong akan menderita kerugian yang cukup besar saat menghadapinya. Yu Mei di samping menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar mereka berbicara. Dia tidak mengerti Xiao Yan. Oleh karena itu, dia tidak jelas tentang taktik apa yang dimiliki Xiao Yan. Yang dia lakukan hanyalah menonton pertempuran sebelumnya di mana Xiao Yan jelas-jelas dirugikan. Jika ini berlanjut untuk beberapa waktu, sepertinya Xiao Yan akan terluka. Orang ini memang terlalu memaksakan dirinya. Yu Mei diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Senyuman pahit juga muncul di wajahnya. Setelah mengobrol sebentar dengan beberapa orang di benteng, dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke 2 medan pertempuran di langit yang akan menentukan nasib kekaisaran Jia Ma. Sayap di punggung Xiao Yan mengepak dan tubuhnya tergantung di langit. Sebuah cahaya dengan cepat melintas di matanya yang hitam pekat. Setelah beberapa penyelidikan yang dia buat sebelumnya, dia telah menemukan bahwa sepertinya hanya satu dari mereka bertiga yang dapat menyerang pada satu waktu. Aura orang ini juga akan dinaikkan ke titik di mana ia bisa bersaing dengan Dozong pada saat itu juga. Dengan kata lain, itu berarti Three Beast Savage Skill yang mereka latih bertiga menggabungkan kekuatan mereka bertiga bersama untuk mencapai kelas Dozong. Kekuatan Dozong semacam ini hanya bisa digunakan oleh satu orang. Saat orang ini menggunakannya, kekuatan dari 2 orang lainnya pasti akan menurun. Metode Qi semacam ini mirip dengan situasi di mana kekuatan 2 orang yang tersisa untuk sementara diberikan kepada orang ketiga, memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan kelas Dozong. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Jika ini benar-benar masalahnya, metode Qi mereka ini mungkin dipaksa untuk mengungkapkan kelemahan yang cukup besar selama dia menghindari orang sekelas Dozong dan memanfaatkan situasi untuk menyerang 2 lainnya. Tubuh Xiao Yan berhenti sejenak. Namun, ketiga sesepuh Mulan tidak memberinya banyak waktu untuk mengatur napas. Tetua berkepala harimau itu sekali lagi bergerak dan tiba-tiba bergegas keluar. Raungan harimau yang dalam dan rendah dipancarkan dari mulutnya dan cahaya berwarna darah semakin pekat. Elder berkepala harimau mengepalkan tinjunya dan cahaya berwarna darah melonjak. Ini segera diaglomerasi menjadi cakar harimau energi yang sangat tajam. Cakar harimau memotong udara kosong dan meninggalkan bekas luka samar. Bocah, pergi dan mati! Elder berkepala harimau itu meraung dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Dia muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap, dan cakar harimau tajamnya tampak sangat aneh di bawah pewarna energi berwarna darah. Tangannya gemetar dan cakar harimau mencengkeram tenggorokan Xiao Yan dengan kejam. Dari penampakan momentumnya, kemungkinan Xiao Yan akan mati di tempat jika dia ditangkap olehnya meskipun memiliki perlindungan dari Glazed Lotus Core Flame. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat dia mengamati cakar harimau itu dengan cepat membesar. Cahaya perak di bawah kakinya tiba-tiba berkedip dengan cara yang aneh dan tubuhnya juga sedikit bergetar.
Cakar harimau mengandung kekuatan yang tak tertandingi saat menerjang ke depan. Itu segera meraih tenggorokan Xiao Yan dengan keras di depan tak terhitung banyaknya tatapan kaget di benteng. Namun, darah segar yang diharapkan tidak muncul meski tenggorokan Xiao Yan dipukul. Sebaliknya, cakar itu melewatinya. Tatapan kaget di benteng itu akhirnya menghela nafas lega setelah melihat ini. Sebuah bayangan. Tetua berkepala harimau mengeluarkan seruan setelah cakar harimau melewati sosok itu. Dia segera mengeluarkan tawa dingin saat kakinya tiba-tiba dan dengan keras menendang ke arah bagian tertentu dari udara tanpa membalikkan tubuhnya. Bang! Kaki itu mengandung kekuatan yang kuat karena diayunkan dengan kuat ke bagian tertentu di udara. Sosok hitam segera melintas saat terbang kembali setelah ditendang oleh kekuatan yang kuat ini. Elder berkepala harimau itu menoleh. Tatapannya dipenuhi dengan haus darah saat dia melihat Xiao Yan yang terbang kembali, hanya untuk terkejut. Dia bisa dengan jelas melihat senyum dingin di wajah pemuda ini. Mata tetua berkepala harimau itu bergerak setelah hatinya menjadi terkejut sejenak. Dia menyadari bahwa arah di mana Xiao Yan menarik kembali adalah tempat penatua berkepala singa diposisikan dalam formasi. Selama sepersekian detik ini, Xiao Yan telah meminjam momentum dari tendangan elder berkepala harimau ini dan langsung melintas ke depan elder berkepala singa ini. Dia mengepalkan tinjunya dan urat hijau di tangannya dengan cepat mengembang seperti cacing sebelum dengan kejam menyerang ke depan. Ledakan oktan! Teriakan rendah dan dalam terdengar saat tinju Xiao Yan menghantam area jantung pria berkepala singa itu dengan cara seperti kilat. Namun, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah saat dia baru saja hendak menyerang. Ini karena dia menemukan bahwa aura kelas elit Du Zong tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh penatua berkepala singa. Bang! Tinju Xiao Yan membawa aura yang kuat saat menghantam dada elder kepala singa. Dada yang terakhir perlahan-lahan runtuh dengan busur yang menakutkan. Tatapan elder berkepala singa itu gelap dan dingin saat dia melihat Xiao Yan di depannya, yang ekspresinya sedikit berubah. Dia tersenyum sinis saat dia segera menampar perut kecil Xiao Yan. Kekuatan menakutkan melonjak ke segala arah dengan cara seperti banjir dari tempat di mana peti itu runtuh. Bang! Kekuatan menakutkan melonjak liar dari lengan Xiao Yan. Itu menyebabkan lengan bajunya benar-benar pecah. Tubuhnya juga sekali lagi terbang dengan cara seperti kilat seolah-olah mengalami pukulan berat. Ketika Xiao Yan menderita luka serius dan dipaksa kembali lagi, suasana hati semua orang di benteng juga tegang lagi. Sebaliknya, massa kulit hitam yang membentuk pasukan aliansi memancarkan sorakan yang memekakkan telinga. Xiao Yan mengepakkan sayap api di belakangnya dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Pandangan serius muncul di matanya. Misterius, Three Beast Savage Skill, ini tampaknya telah melampaui ekspektasinya. Bocah, sepertinya kamu telah melihat sesuatu. Tetua berkepala harimau berdiri di langit dan dengan dingin tertawa ketika mereka bertiga sekali lagi mengepung Xiao Yan. Dia secara alami dapat merasakan bahwa Xiao Yan dengan jelas meminjam kekuatannya untuk mendekati salah satu dari dua lainnya. Dari kelihatannya situasinya, Xiao Yan sepertinya tahu bahwa keterampilan tiga binatang buas hanya dapat digunakan oleh satu orang untuk memiliki kekuatan Du Zong. Three Beast Savage Skill adalah salah satu metode Qi paling mendalam di lembah Mulan kami. Bagaimana mungkin pantas dipuji jika itu begitu mudah diatasi? Meskipun metode Qi ini hanya dapat memungkinkan satu orang untuk memiliki kekuatan Du Zong, ketiga esensi kami telah sepenuhnya bergabung bersama. Hanya dengan pikiran, kekuatan kelas Du Zong dapat ditransfer ke tubuh orang lain dalam waktu yang sangat singkat. Kecepatanmu itu masih jauh dari bisa melampaui kecepatan transfer kekuatan ini. Penatua berkepala singa menepuk dadanya dan mengejek. Hal-hal ini tidak dianggap rahasia. Siapapun yang bertukar pukulan dengan mereka akan bisa merasakannya secara bertahap. Oleh karena itu, membicarakannya tidak akan menimbulkan masalah.
Xiao Yan sedikit mengernyit. Ketiga orang ini telah mempraktikkan Tri-Beast Savage Skill sampai puncaknya. Mereka mampu mentransfer kekuatan di antara mereka sendiri sesuka hati. Jika seseorang tidak berhasil menangkap mereka sepenuhnya lengah, seseorang harus mampu menghadapi kekuatan kelas Dozong yang menakutkan itu secara langsung, tidak peduli yang mana dari ketiganya yang mereka hadapi. Namun, ketiga orang ini juga bukan orang lemah biasa. Meskipun Xiao Yan telah menggunakan gerakan 3000 petir, dia masih mengalami kesulitan untuk keluar dari akal sehat mereka. Agak sulit untuk membuat mereka lengah. Tiga sesepuh Mulan, apa yang kamu lakukan? Sedikit Du Huang benar-benar menghabiskan banyak waktu Anda. Raungan marah tiba-tiba terdengar di kejauhan sementara pikiran-pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Ketika dia menoleh, dia bisa melihat bahwa orang yang berteriak itu telah dirugikan dalam menghadapi serangan ganas Medusa. Mengapa kamu meratap? Orang kecil ini juga bukan ahli Do Huang biasa. Kemampuannya untuk menahan pukulan sangat kuat. Penatua berkepala harimau itu mengerutkan alisnya sementara dia menggerakkan bibirnya dan berbicara di dalam hatinya. Namun, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Mata merah cerah itu menatap Xiao Yan dengan saksama sementara suaranya terdengar kedua temannya, cepat selesaikan dia. Iya. Dua sesepuh lainnya menganggukkan kepala mereka sementara kemerahan cerah di mata mereka juga semakin padat. Energi merah darah yang menutupi tubuh mereka juga menjadi lebih kuat. Xiao Yan menghela nafas panjang saat dia merasakan aura ketiga orang itu. Dia segera menutup matanya perlahan. Ketika dia melakukannya, cahaya berwarna perak yang sangat cerah tiba-tiba muncul dari bawah kakinya. Cahaya ini dengan cepat menyebar dan membungkus seluruh tubuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka saat cahaya menyebar. Namun, pupil hitam pekatnya tiba-tiba berubah menjadi berwarna perak yang tampak sangat aneh. Gerakan 3000 petir, 3000 petir. Kedua mata Xiao Yan berubah saat tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan yang rumit. Bayangan jejak tangannya terbang di sekitar sebelum tiba-tiba menjadi diam beberapa saat kemudian. Tubuhnya juga bergetar hebat. Dua cahaya berwarna perak yang sangat mirip dengan Xiao Yan mulai terpisah dari tubuhnya di bawah ekspresi yang berubah dari tiga sesepuh Mulan. 3000 petir. Alam tertinggi dari gerakan 3000 petir. Xiao Yan akhirnya melepaskan teknik ketangkasan kelas D ini ke tingkat puncaknya setelah mencapai kelas Do Huang. Setelah dua gambar berwarna perak muncul, ketiga individu itu terpisah menjadi tiga arah. Mereka masing-masing menembak secara eksplosif ke arah salah satu dari tiga tetua Mulan. Wajah ketiga sesepuh Mulan akhirnya berubah menjadi sangat jelek pada saat ini ketika mereka melihat ketiga sosok itu, tidak dapat membedakan antara tubuh yang sebenarnya dan bayangan setelahnya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.